Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) merupakan salah satu gereja Kristen tertua dan terbesar di Indonesia. Ia tidak hanya membawa warisan teologi reformat Calvinis dari Eropa, tetapi juga menjadi simbol dari pergumulan iman dan kebangsaan umat Kristen di wilayah Barat Nusantara. Sejarah GPIB adalah sejarah panjang dari kolonialisme menuju kemerdekaan, dari gereja negara menjadi gereja nasional. Awal kekristenan Protestan di Indonesia dimulai ketika armada dagang Belanda VOC mendarat di Ambon pada tahun 1605. Bersama aktivitas dagang, VOC membawa pendeta-pendeta Calvinis dari Belanda untuk mendampingi para pegawai kolonial dan membentuk jemaat. Inilah cikal bakal apa yang kemudian dikenal sebagai Gereja Protestan di Hindia Belanda atau de Indische. Gereja ini pada dasarnya merupakan gereja negara kolonial, berfungsi untuk melayani orang-orang Eropa dan warga lokal yang telah masuk Kristen. Ia berada di bawah pengawasan langsung pemerintah kolonial dan sangat terikat pada sistem administrasi Belanda. Liturgi disampaikan dalam bahasa Belanda, dan struktur gereja bersifat hierarkis sesuai model Eropa. Pelayanan kepada kaum pribumi bersifat terbatas, dan tidak sepenuhnya dimaksudkan sebagai misi mandiri. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan atas wilayah kolonial diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Gereja tetap dijalankan sebagai institusi resmi, namun mulai muncul tekanan dan perubahan. Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah tokoh Kristen pribumi mulai menunjukkan kesadaran nasional dan keinginan untuk melepaskan gereja dari dominasi Belanda. Pendidikan teologi mulai diperluas kepada anak-anak bangsa, dan sebagian pemimpin lokal mulai berfungsi sebagai pendeta dan pengajar. Namun, kendati beberapa perubahan terjadi, struktur gereja masih mengacu pada sistem lama, yaitu pusat di Batavia, doktrin Calvinis yang kaku, serta bahasa dan budaya ibadah yang masih sangat bercorak Belanda. Masa pendudukan Jepang menjadi titik balik yang tak terelakkan. Jepang melarang organisasi dan institusi yang berbau barat, termasuk gereja. Banyak pendeta Belanda ditangkap dan dikirim ke kamp interniran. Jemaat-jemaat lokal yang sebelumnya bergantung pada penggembalaan Eropa kini ditinggalkan. Dalam situasi darurat ini, tokoh-tokoh gereja pribumi bangkit dan mengambil alih kepemimpinan pelayanan. Pelayanan ibadah dijalankan secara mandiri di rumah-rumah dan tempat tersembunyi. Tanpa sadar, masa krisis ini mempercepat proses nasionalisasi gereja dan mempersiapkan kelahiran GPIB sebagai gereja yang dikelola dan dipimpin oleh anak negeri sendiri. Tepat pada tanggal 31 Oktober tahun 1948, di tengah suasana revolusi kemerdekaan Indonesia, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, secara resmi didirikan. Pemisahan ini dilakukan dari struktur Gereja Protestan Indonesia lama, yang masih bercorak kolonial. GPIB lahir sebagai gereja nasional yang berlandaskan teologi reformat, tetapi berakar dalam konteks bangsa Indonesia yang merdeka dan majemuk. Ia tidak hanya menjadi wadah bagi jemaat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, tetapi juga di daerah-daerah luar Jawa, termasuk Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara. Sebagai gereja Calvinis, GPIB menegaskan ajaran tentang kedaulatan Allah, anugerah keselamatan, dan otoritas kitab suci. Namun sejak awal, GPIB menyadari pentingnya kontekstualisasi teologi dalam masyarakat Indonesia. Struktur kepemimpinan GPIB menggunakan sistem presbiterial sinodal, di mana keputusan gereja diambil secara kolektif oleh majelis jemaat dan sinode. Liturgi GPIB memakai bahasa Indonesia, dan dalam beberapa daerah, bahasa lokal juga dipakai untuk memperkaya pengalaman rohani umat.
GPIB tidak hanya berperan sebagai penyedia ibadah rohani, tetapi juga aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan tanggap bencana. Sekolah-sekolah dan rumah sakit Kristen yang dikelola oleh atau bekerja sama dengan GPIB menjadi bagian penting dari pelayanan gereja kepada masyarakat luas. GPIB juga menjadi mitra dalam dialog antar agama, terutama di kota-kota besar dan kawasan plural seperti Jakarta, Batam, dan Kalimantan Barat. Dalam wadah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, GPIB memainkan peran penting dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Di era globalisasi dan digitalisasi, GPIB menghadapi tantangan baru, urbanisasi, penurunan minat generasi muda, dan pengaruh sekularisme. Namun, gereja ini tetap berkomitmen untuk beradaptasi. Ibadah daring, pelayanan kaum muda, serta penjangkauan ke diaspora Indonesia di luar negeri menjadi fokus baru. GPIB adalah saksi sejarah bangsa. Ia lahir dari rahim kolonialisme, bertahan di masa penjajahan Jepang, dan bangkit bersama semangat kemerdekaan. Hingga kini, ia terus berdiri sebagai pelayan kasih Kristus di tengah keberagaman Indonesia. GPIB bukan sekadar lembaga agama. Ia adalah perwujudan iman yang hidup dalam konteks bangsa yang terus berubah. Ia adalah suara kenabian, pelayan kasih, dan mercusuar harapan bagi masa depan gereja dan negeri.